Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 343. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melebar. Semua kerumunan juga terkejut. Hanya Suegu yang memiliki wajah jelek. Adapun ketiga putra suci mereka melongo. Wei Jinsu malah sangat iri. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, sekarang bahkan seorang wanita cantik memeluknya dengan erat. Apalagi wanita cantik itu sepertinya berasal dari istana penegak hukum. Bagaimana bisa semua hal baik di dunia diambil oleh anak itu? Leluhur, itu adalah wanita yang memasuki warisan pedang iblis bersama Qingchen, kata Master Yan 19 berbisik kepada Kaisar Pedang Pengyun. Oh, jadi itu dia, kata Pengyun. Sebuah batuk terdengar. Yukiansu pun dengan malu langsung melepaskan pelukannya dan berdiri di sisi Suyan. Apakah kamu yang bernama Qingchen? Kata Suyan. Dia menatap Qingchen dengan hati-hati. Tekanan martial sovereign tahap awalnya dikeluarkan dan menekan Qingchen. Suyan berniat untuk menguji Qingchen. Yah, benar, murid adalah Qingchen, ucap Qingchen seraya melengkungkan tangan memberi hormat. Qingchen sama sekali tidak menganggap tekanan dari ahli martial sovereign tahap awal seperti Suyan. Bahkan Qingchen mampu menahan tekanan martial sovereign tahap akhir. Hanya tahap awal Qingchen sama sekali tidak menganggap tekanannya. Menarik, kata Suyan di saat melihat Qingchen yang sama sekali tidak bergeming di bawah tekanannya. Kakak Su, apa aku bilang anak ini hebat kan? Kata Jiruyu. Dia langsung turun dari kapal perang dan mendarat di sisi Suyan. Kemudian tersenyum tipis kepada Qingchen. Tuan Suyan, anak ini adalah penjahat. Tolong Tuan Suyan untuk menangkapnya, kata Kaisar Pedang Pengyun. Ya Tuan Suyan, anak ini adalah penjahat yang sedang dicari-cari istana penegak hukum, kata Suegu. Apa, benarkah itu? Suyan mengerutkan kening. Biarkan dia menjelaskan, kata seorang wanita baju besi biru. Wanita ini bernama Gong Peng, merupakan salah satu dari wakil komandan di bawah Komandan Ji Hongchen. Gong Peng ini adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Suegu, jelaskan apa yang terjadi, kata wakil komandan Gong bertanya kepada Suegu. Melihat wakil komandan Gong, Suegu langsung berlutut kembali kepada wakil komandan Gong. Ceritanya seperti ini. Bawahan menerima berita bahwa dua penjahat yang sedang dicari-cari oleh istana penegak hukum kita adalah anak bernama Qingchen ini. Dan saya buru-buru datang untuk menangkap Qingchen, tapi tidak disangka Tuan Papilun Pildau Swanseng bersikeras mempertahankan Qingchen. Mendengar ini, wakil komandan Gong berwajah suram, auranya menyebar dan langsung menekan Qingchen. Orang ini sangat kuat, kata Qingchen. Dia terkejut. Tekanan yang dilepaskan wakil komandan Gong 2 kali lebih kuat daripada tekanan yang dilepaskan Suegu sebelumnya. Wakil komandan Gong, Chen Xiao tidak mungkin menjadi penjahat yang kamu sebutkan. Ini pasti ada salah paham, kata Yukiansu. Dia buru-buru berkata, wakil komandan, jika Qingchen benar dua penjahat utamanya, maka dapat dipastikan wanita ini masuk menjadi anggota istana penegak hukum pasti memiliki tujuan lain, kata Kaisar Pedang Pengyun. Kamu berbicara omong kosong, ucap Yukiansu dengan wajah yang marah. Kaisar Pedang Pengyun dari sekte pedang iblis terus-menerus berkata, terus menyudutkan Qingchen dan Yukiansu. Tuan Papilun Swanseng juga pucat. Jika wakil komandan Gong ingin menangkap Qingchen, maka dia sendiri juga tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa menghentikannya. Wakil komandan Gong, jika apa yang dikatakan Pengyun itu benar, maka kita harus berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini, kata Suyan. Kakak Su, saya tidak peduli tahanan mana yang akan kamu tangkap.
Tapi Yukiansu adalah orang yang saya rekomendasikan. Apakah kamu tidak mempercayai saya? Apalagi Kincen hanya ahli Martial King, tidak mungkin dia merupakan penjahatnya, kata Jiruyu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar Jiruyu yang berbicara, Suyan dan lainnya tidak berani untuk mengabaikannya. Bagaimanapun Jiruyu adalah keponakan dari Komandan Ji Hongchen. Tuan, jangan percaya kepada gadis itu. Mungkin gadis itu juga merupakan satu komplotan dengan Kincen, kata Kaisar Pedang Pengyun mencibir dan menuduh Jiruyu. Dia tidak tahu identitas Jiruyu yang sebenarnya. Dia berpikir Jiruyu hanya anggota biasa Istana Penegak Hukum. Ketika Pengyun mengatakan ini, sontak membuat beberapa orang Istana Penegak Hukum menjadi marah. Berani. Orang ini begitu berani menuduh dan merendahkan Nona Muda Ji. Cari mati. Semua orang boleh dituduh, hanya Nona Muda Ji yang sangat tidak mungkin melakukannya. Tapi orang ini bahkan berani menuduh Nona Muda Ji bersekongkol dengan Kincen dan Yukiansu. Apakah orang ini idiot? Semua orang yang mengetahui identitas Jiruyu mencibir. Wajah mereka marah menatap dingin ke arah Pengyun. Sial, apa sebenarnya identitas gadis ini? Kata Pengyun. Dia terkejut melihat reaksi orang-orang. Di antara kerumunan, Kincen maju dengan sedikit senyum tipis. Kincen berkata, semua orang dapat melihat untuk memfitnah. Orang ini berani mengatakan apa saja dan melakukan apa saja. Kemudian Tuan Papiliun Swanseng juga maju dan berkata, Komandan Gong, Kincen baru saja diangkat menjadi putra suci kota Piltdown City saya. Masalah ini adalah konspirasi wakil Papiliun Kang Yuming dan Jing Senji, juga Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin. Mereka bahkan mengundang Istana Penegak Hukum. Maafkan atas kesalahpahaman ini. Saya berjanji akan menghukum penjahatnya seberat mungkin. Mendengar ini, wajah Pengyun, Kang Yuming, dan Jing Senji berubah sangat pucat. Adapun Gang Peng dari Sekte Penjelajah Angin, dia sangat jelek. Sial, saya hanya datang diajak. Mengapa saya juga menjadi sasaran? Kata Gang Peng. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Suyan bertanya. Masalah ini terlalu penting, terlepas bersalah atau tidaknya ini harus tetap diperiksa secara hati-hati, kata Wakil Komandan Gong. Komandan Gong, apakah kamu tidak mempercayaiku? Kata Jiruyu. Nona Muda Ji, jangan khawatir. Bukannya saya tidak percaya kepadamu, tapi saya harus tetap waspada, kata Komandan Gong tersenyum tipis kepada Jiruyu. Lalu dia menatap Kincen kemudian berkata, Kincen, kamu mengaku bahwa kamu bukan penjahatnya, maka kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku sekarang. Sebuah mata hitam muncul di kening Komandan Gong dan langsung menusuk ke dalam pikiran Kincen. Ini teknik mata kepalsuan, gumam Kincen. Kincen hanya merasa pikirannya pusing, namun tiba-tiba benih parasit di pikiran Kincen tiba-tiba aktif, yang membuat Kincen tersadar. Ini bukan teknik mata palsu, ini jelas lebih kuat. Untungnya benih parasit tiba-tiba aktif dan Kincen sadar kembali. Hei, ini teknik dari murid ajaib ras iblisku, kata transmisi suara skeleton cabang. Mendengar skeleton cabang menampakkan diri, Kincen sangat marah. Dia sekarang sedang dimata-matai. Jika skeleton cabang terdeteksi, maka masalahnya akan sangat panjang. Segera napas skeleton cabang langsung menghilang. Kemudian Kincen berpura-pura kesadarannya dikendalikan oleh mata palsu Komandan Gong. Melihat Kincen yang bingung dan berpikir sudah ia kendalikan, kemudian wakil Komandan Gong bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa namamu? Namaku Kincen. Dari mana kamu berasal? Dari tanah 100 dinasti. Apa tujuanmu datang ke kota Piltdown City? Menjadi putra suci kota Piltdown, memasuki domain bela diri dan menjadi lebih kuat. Kincen berkata dengan kosong seolah-olah kesadarannya telah benar-benar dikendalikan. Teknik macam apa yang digunakan Istana Penegak Hukum sangat menakutkan. Dia bisa mengendalikan pikiran orang lain. Melihat Kincen dikendalikan, semua orang menghirup udara dingin. Tidak heran Istana Penegak Hukum akan menjadi salah satu kekuatan yang menakutkan di dunia. Ternyata memiliki teknik rahasia yang sangat luar biasa. Dengan ini rahasia apa yang tidak bisa mereka ketahui?
Kemudian Komandan Gong bertanya kepada intinya, apakah orang yang membantai peri Cilian di Danau Naga Surgawi ada hubungannya denganmu? Masalah peri Cilian tidak ada hubungannya dengan Junior. Junior hanya tidak sengaja lewat di Danau Naga Surgawi waktu itu dan tidak tahu tentang masalah peri Cilian sama sekali, kata Qin berkata dengan linglung. Zhuo Qinpeng, Yu Qiansu, Tuan Papiliun Xuanzeng, mereka semua menghela napas lega di saat mendengarnya. Namun Kaisar Pedang Pengyun, Kang Yuming dan yang lainnya memiliki wajah yang sangat jelek dan pucat. Apakah kamu yakin tidak ada hubungannya denganmu? Kata Komandan Gong. Junior benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kata Qin. Kakak Gong, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kata Jiruyu. Mata Wakil Komandan Gong menyipit, dia langsung melirik Yu Qiansu. Mata hitamnya langsung menusuk ke dalam pikiran Yu Qiansu. Melihat itu, Qin sedikit khawatir, dia takut Yu Qiansu akan dikendalikan oleh mata hitam Komandan Gong. Kemudian Wakil Komandan Gong langsung berkata kepada intinya, apakah masalah peri Cilian di Danau Naga Surgawi ada hubungannya denganmu? Wakil Komandan Gong, masalah itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya tidak sengaja lewat, kata Yu Qiansu berkata dengan kosong. Apa tujuanmu bergabung dengan Istana Penegak Hukum? Kakak perempuan Jiruyu mengundang saya bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Adapun tujuan saya ingin menjadi lebih kuat agar bisa bersama dengan Qin, kata Yu Qiansu. Mendengar ini, Qin tersenyum tipis. Mungkin dengan benih parasit perak, Yu Qiansu juga tidak dapat dikendalikan. Gadis ini sebenarnya berpura-pura dikendalikan. Qin menghela napas lega. Sepertinya ada seseorang yang menggunakan Istana Penegak Hukum saya untuk membuat masalah, kata Komandan Gong. Dia sangat marah seraya menarik teknik rahasianya. Kemudian tinjunya dikepalkan dan langsung melesat menghantam kepala Kaisar Pedang Pengyun. Memanfaatkan Istana Penegak Hukum saya, kamu sangat berani. Di bawah pukulan Komandan Gong, kepala Pengyun pecah, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Melihat itu, semua orang terkejut. Kaisar Pedang Pengyun, leluhur tua Sekte Pedang Iblis, seorang ahli martial soperintap, tengah dibunuh hanya dengan satu serangan tanpa ampun. Leluhur tua, Master Yan 19 ketakutan. Wakil Komandan Gong sangat marah, niat membunuh terus keluar dari tubuhnya. Segera tinju Komandan Gong akan dilayangkan kepada Master Yan 19. Namun tiba-tiba Jiruyu menghentikannya dan berkata, kakak Gong, dia hanya sekte kecil, tidak mungkin berani menggunakan Istana Penegak Hukum, pasti ada orang lain di belakangnya. Itu memang mungkin. Komandan Gong menghentikan serangannya dan langsung menampilkan mata hitam. Sebuah cahaya hitam menusuk ke dalam pikiran Master Yan 19. Katakan dengan jujur, mengapa Sekte Pedang Iblismu berani memanfaatkan Istana Penegak Hukum? Kata Komandan Gong. Itu adalah karena dua wakil Papiliun, Kang Yuming dan Jin Senji, menghubungi Sekte Pedang Iblis kami dan menawarkan kerjasama, kata Master Yan 19. Di bawah pengaruh mata hitam Komandan Gong, dia membeberkan semuanya. Mendengar ini, wajah Kang Yuming dan Jin Senji sangat pucat dan ketakutan. Lalu dari mana Sekte Pedang Iblismu tahu bahwa Qin yang terkait dengan kasus peri Cilian di Danau Naga Surgawi? Kata Komandan Gong. Sebenarnya itu hanya tebakan leluhur saja. Faktanya kami tidak memiliki bukti apapun. Dan juga leluhur telah dihasut oleh wakil Papiliun Kang Yuming dan Jin Senji, kata Master Yan 19. Mendengar fakta ini, semua orang terkejut. Mereka mencibir tentang niat jahat Kang Yuming dan Jin Senji. Setelah mendengar ini, Komandan Gong malah semakin marah. Dia langsung menghantam Master Sekte Yan 19 dan mengeksekusinya di tempat. Kematian adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Kemudian mata Komandan Gong melihat dingin ke arah Gang Peng dari Sekte Penjelajah Angin. Tolong maafkan saya hanya korban. Saya telah dihasut oleh Sekte Pedang Iblis, kata Gang Peng. Dia sangat ketakutan. Namun Komandan Gong tanpa ampun, dia langsung mengeksekusi Gang Peng dan orang-orang Sekte Penjelajah Angin. Tidak sampai di situ, setelah membantai semua orang Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin,
Mata Komandan Gong melirik dengan dingin ke arah Kang Yumin dan Jing Senji. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.